Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah data mining. Mudah-mudahan bapak-bapak semua tidak merasa bosan ya, karena kita satu pekan 2 kali. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari pekan kemarin. Kan kemarin kita berkenalan dengan data. Nah, hari ini saya akan masuk ke dalam pengukuran performa, ya. Eh, saya tempatkan nanti setelah UTS, ya, pertemuan ke-8 dan seterusnya, mungkin pertemuan ke-9 dan seterusnya, itu kita akan full membahas tentang algoritmanya. Nah, jadi eh, hari ini, ya, sebelum UTS, ya kita selesaikan materi-materi pengantarnya begitu. Nanti setelah UTS kita full ke algoritmanya. Baik, saya akan coba share screen. Oke, oke ya, lihat ya, Pak Ida ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran performansi algoritma. Kita tahu bahwa di beberapa pertemuan sebelumnya dalam data mining atau machine learning, beberapa tujuannya adalah kurang lebih ada 4 ya. Ada regresi ya, itu untuk memprediksi, untuk ada juga mengklasifikasi, mengclustering dan mengasosiasi ya. Nah, masing-masing uh, algoritma tersebut ya, itu tentunya harus bisa dievaluasi apakah algoritmanya berjalan dengan baik atau tidak begitu. Nah, proses evaluasinya itu adalah dengan cara mengukur apakah performanya itu sudah sesuai harapan atau tidak begitu. Nah, dalam pertemuan hari ini saya mungkin akan memaparkan satu saja dari 4 tujuan apa 4 tugas dari machine learning ya. Mungkin hari ini saya akan bahas tentang regresinya saja. Nah, untuk pertemuan ke-8 ya, yang kemarin sempat kita diskusikan hari Rabu apakah mau masuk atau tidak begitu ya. Nah, mungkin kita akan tetap masuk tetapi saya jadikan tugas saja begitu ya. Nah, jadi supaya tidak mundur lagi waktunya begitu. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan ada 4 tugas machine learning: regresi, clustering, klasifikasi, dan asosiasi. Nah, yang akan saya coba paparkan itu adalah yang regresi, ya. Sedangkan untuk 3 sisanya, clustering, klasifikasi, sama asosiasi, nanti itu yang saya jadikan sebagai tugas di pertemuan ke-8 saja, begitu. Nah, nanti Bapak Ibu memilih ya satu saja dari 3 tujuan tadi ya. Jadi mungkin uh, ada clustering, klasifikasi, ada asosiasi, nanti masing-masing satu begitu. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke pokok bahasan tentang pengukuran, ya, sebentar ini. Oke. Sebelum saya masuk ke pokok bahasan tentang pengukuran performansi algoritma, saya coba mereview dulu nih ya. Ini yang kemarin sempat kita bahas, ya, sempat kita bahas tentang dataset gitu ya. Jadi kalau untuk data yang sifatnya terstruktur, kurang lebih data setnya seperti yang ada di layar ya. Ada yang namanya fitur, ada yang namanya atribut, ada yang namanya target atau disebut juga label atau disebut juga kelas gitu ya. Ada juga atribut dari target. Nah, ini saya coba reminder, saya coba ulang agar memang apa ya, mudah diingat begitu ya. Di database juga ada atribut ya. Kalau kita belajar database ada atribut juga. Nanti khawatir tertukar begitu.
Oke, ini yang pertama saya coba ingatkan lagi tentang dataset. Lalu yang kedua, dari dataset yang kita miliki, ya, dari full dataset yang kita miliki, itu pada prakteknya nanti si datanya akan kita bagi dua, begitu ya. Kita bagi dua. Ada yang namanya training set atau data latih kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Ada testing set atau data test gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan ya saya punya 100 data nih, 100 data. Nah, nanti datanya dibagi dua. Perbandingannya berapa? Nah, perbandingannya itu termasuk hal yang bisa kita tentukan sendiri. Mungkin training setnya dari 100 saya pilih 80, testingnya 20 gitu ya. Atau trainingnya saya 75, testingnya 25 begitu. Nah, nanti dilihat dari performanya bagus nggak gitu ya. Kalau saya set data trainingnya 80, lalu testingnya 20 gitu. Itu dilihat nanti performanya, akurasinya seperti apa. Nah, ini bagian yang kita atur sendiri begitu ya. Nah, dari data training ya, data training kadang ini sifatnya opsional ya. Nggak sebuah keharusan gitu ya. Jadi dari data training kadang dibagi dua lagi. Ada yang training set betul-betul dijadikan data latih, ada juga yang dijadikan data untuk memvalidasi, gitu ya. Jadi eh, training set sama validasi ini ada data yang dipakai untuk melatih, ada data yang dipakai untuk memvalidasi. Saya back dulu ke data set yang sebelumnya ya. Misalkan ini dari 14 ya, ini kalau saya hitung ada 14 misalkan ya. Ada 10 data yang saya jadikan data training. Ada 10 data ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini misalkan ya jadi data training. Jadi data training. 4 sisanya yang ada di bawah ini sebagai data test. Gitu ya. Nah, 10 data yang dijadikan data training ya, itu sebagian datanya fitur uh, fiturnya ya. Ini yang dijadikan kolom nih fitur itu dijadikan data test, lalu targetnya ini dijadikan untuk memvalidasi gitu. Untuk memvalidasi. Benar nggak sih kalau misalkan si machine learning itu nanti memprediksinya no ya atau dia memprediksinya yes. Nah, itu untuk memvalidasi gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, tadi ada dari data training dibagi dua, ada training set, ada validasi. Nah, untuk mentraining adalah data yang 80% tadi, tapi hanya fiturnya saja. Nah, untuk memvalidasi biasanya targetnya, ya, target dari fitur uh, training set tadi, gitu ya, yang dijadikan data training tadi, kayak gitu. Nah, untuk apa sebetulnya kita melakukan atau melakukan pengukuran performa ya atau kinerja begitu dari sebuah algoritma. Jadi ini alasan utamanya ya. Jadi pengukuran performansi itu untuk menghindari namanya overfitting dan underfitting, gitu ya. Overfitting dan underfitting. Nah, ini dua istilah yang harus dihindari, gitu ya. Apa itu overfitting? Nah, ini saya coba bacakan ya. Overfitting adalah keadaan ketika model atau algoritma, ya, kalau saya sebut model juga sinonim dengan algoritma, gitu ya. Keadaan ketika algoritma atau model memiliki kinerja baik hanya untuk training data, ya, training data atau data latih, ya, atau data yang terlihat, tetapi kinerjanya menurun secara signifikan saat diberikan data baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya
atau data test atau unseen data. Jadi overfitting itu pada saat training dikasih data training dia bagus. Tapi ketika dia dikasih data test, dia hasilnya jelek gitu ya. Jadi misalkan ketika data training kita kasih, kita latih pakai data training, akurasinya tinggi gitu ya. 80%, 90% gitu ya. Tapi ketika dikasih data test, dia turun performanya. Mungkin jadi 60%, 50% gitu ya. Nah, ini namanya adalah overfitting. Ya, bagus di data training, tapi jelek di data testing gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang uh, yang harus kita hindari lagi itu adalah underfitting. Ya, underfitting itu apa? Underfitting adalah keadaan ketika model atau algoritma memiliki kinerja buruk baik untuk training data maupun testing data. Jadi kalau saya tunjukkan di sini, baik untuk data training maupun untuk data testing, dua-duanya jelek, gitu ya. Hasilnya kurang bagus. Maka itu disebut sebagai underfitting, gitu ya. Underfitting. Kalau tadi, kalau trainingnya bagus, tapi testingnya jelek, itu disebut overfitting, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita simulasikan dalam bentuk gambar, kurang lebih gambarnya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Ini yang sebelah kiri ini underfitting. Ya, underfitting. Kalau yang tengah ini yang idealnya. Ya, seperti ini idealnya. Nah, kalau overfitting kurang lebih seperti yang ada di sebelah kanan ya, gambar sebelah kanan. Nah, bisa kelihatan gitu ya. Ini kan idealnya seperti yang ada di tengah ya. Ini ada regresi ya, ilustrasi untuk regresi ya. Ini yang tengah ilustrasi untuk klasifikasi, mengklasifikasikan. Yang ketiga itu adalah untuk deep learning ya. Deep learning salah satu algoritma dalam machine learning. Nah, ini contoh saja gitu ya. Jadi kalau idealnya seperti yang di tengah melengkung gitu ya, dia ngikutin sebaran datanya. Ternyata kalau underfitting itu lurus gitu ya. Kalau overfitting dia ngikutin titik-titiknya gitu ya, titik-titiknya. Nah, kalau di secara bahasa yang lebih familiarnya ya, bahasa yang lebih dekat gitu ya. Kalau underfitting itu terlalu kaku gitu ya. Terlalu kaku. Jadi si algoritmanya itu tidak bisa menyesuaikan dengan data gitu ya. Makanya underfitting itu tidak bagus pada data training dan tidak bagus pada data testing. Kenapa? Karena dia terlalu kaku gitu ya. Terlalu kaku gitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau overfitting apa? Nah, kalau overfitting lawannya tuh terlalu lentur gitu ya, terlalu lentur. Jadi dia mengikuti semua lekukan-lekukan gitu ya yang ada pada data gitu. Lekukan-lekukan pada data. Nah, kenapa ini menjadi kurang bagus? Karena kalau dimodelkan dalam bentuk matematika, ini sangat-sangat apa? Ya boleh dibilang rumit lah ya, karena pendekatannya itu terlalu rigid gitu ya, terlalu detail gitu ya. Jadi pendekatannya secara matematis belum bisa di apa diselesaikan begitu ya. Nah, kalau yang menjadi pendekatan ideal kurang lebih seperti kurva seperti ini gitu ya. Ini kan jadi parabol gitu ya, jadi parabol. Nah, jadi kalau di sebutkan tadi ya, underfitting itu terlalu kaku, ya, dia nggak terlalu fleksibel.
tidak bisa mengikuti sebaran data atau jenis datanya. Yang klasifikasi aja contohnya misalkan seperti ini, ya, seperti ini. Karena idealnya dia mengklasifikasikan yang merah sama yang biru ya, ini mengklasifikasikan. Tapi kalau yang overfitting dia karena saking lenturnya, dia ngikutin lekukan-lekukan di mana data itu berada, gitu ya. Jadi sebenarnya kurang bagus ya kalau untuk overfitting dan underfitting. Nah, jadi mengukur performa itu supaya kita terhindar dari yang ini nih, underfitting sama overfitting. Nah, jadi kalau misalkan kita punya mesin learning nih ya, saya ingin memprediksi gitu. Oh, ini bagus nih, akurasinya 90% gitu. Akurasinya 90%. Nah, jangan dulu senang gitu ya. Mungkin bisa jadi dia overfitting gitu ya. Bagus di data training, tapi kurang bagus di data testing gitu ya. Nah, itu harus kita cek dulu. Nah, bagaimana cara mengatasi overfitting dan underfitting? Nah, ini bagian dari pre-processing gitu ya. Pre-processing. Nah, materi pre-processing itu di pekan sebelumnya saya udah sampaikan ya, walaupun cukup sekilas gitu ya. Ada yang masih ingat nggak pre-processing itu ada apa aja sih? Ada yang masih ingat nggak? Coba. Pak Idai, Pak Billy, atau Bu Dini. Pre-processing itu data di tahapan pre-processing itu diapain aja? Ada sekitar 10-an lebih lah yang bisa kita lakukan di tahapan pre-processing itu. Ini kayaknya nyambung yang ke Eda kemarin ya Pak, Ya, betul. yang ada apa remove duplication, kemudian ada juga apa eh selain remove duplication kemarin ada juga yang pivoting semacam itu Ya, 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 betul. ya, Itu ada sekitar 10-an lebih ya yang 10 bisa ya, kita lakukan dalam suatu data. Nah, jadi memang datanya itu harus kita rapihkan, bersihkan agar pada saat pengolahan melalui model itu ya nggak terjadi overfitting dan underfitting ya. Misalkan kemarin kan ada missing value ya, data yang hilang, ada duplicate gitu ya, terus uh, ada apa aja yang lainnya? Outlier ya, outlier gitu ya. outlier ya, Terus misalkan secara posisinya harus dinormalisasi gitu ya, terus harus di encode gitu ya. Kalau ada skala puas, sangat puas, tidak puas itu kan di encode gitu ya. betul, Misalkan sangat puas saya kasih jadi 5 gitu ya. Puas dikasih 4, ragu-ragu 3, tidak puas 2, sangat tidak puas 1 gitu ya. Itu di encode gitu ya. Nah, jadi si data itu harus pada saat pre-processing itu ya harus kita benar-benar rapihkan dan bersihkan gitu, seperti itu. Nah, untuk mengatasi overfitting dan underfitting, selain daripada saat tahap pre-processing harus baik gitu ya, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih fitur ya, memilih fitur yang tepat. Nah, coba kita lihat lagi ya, fitur itu yang seperti apa. Nah, ini memilih fitur itu yang kolom-kolom ini ya, judul-judulnya gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya kita cek apakah menentukan main atau tidaknya tenis itu apakah tergantung cuaca, suhu, kelembaban sama angin, apakah ada faktor lain atau tidak gitu ya. Mungkin mungkin ada faktor yang lain gitu ya. Tapi kita hanya memilih 4 saja gitu. Atau bisa jadi menurut kita apa eh, kelembaban itu nggak terlalu berpengaruh, maka saya hanya memilih fiturnya itu 3 saja
cuaca, temperatur, sama angin. Kelembaban nggak saya ikutkan dalam perhitungan. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi dalam menghindari underfitting dan overfitting, di sini pemilihan fitur kita harus juga punya alasan gitu ya. Punya alasan kenapa saya pilih 3 fitur, kenapa saya pilih 4 fitur gitu ya. Tidak selalu yang fiturnya banyak hasilnya baik, tidak selalu gitu ya. Tapi juga sebaliknya, tidak selalu yang fiturnya sedikit itu menghasilkan performa yang tepat juga gitu ya. Karena terlalu sedikit variabel yang kita ikutkan. Nah, biasanya gimana nih untuk memilih fitur yang tepat? Nah, biasanya secara statistika itu dilihat tingkat korelasinya. Korelasi ya, hubungan ya antara satu fitur dengan fitur yang lain tuh tingkat pengaruhnya berapa, angkanya gitu ya. Angkanya berapa? Kalau korelasinya tinggi, ya berarti kita bisa putuskan itu diikutkan menjadi salah satu fitur gitu. Nah, jadi di sini harus hati-hati juga memilih fitur gitu ya. Sebagai contoh mahasiswa yang biasa di kampus gitu ya, mereka beranggapan semakin banyak fitur semakin bagus, maka dia masukkan sebanyak-banyak mungkin fitur. Gitu. Ternyata hasilnya malah nggak terlalu bagus, begitu ya. Jadi kita harus memilah dan memilih fitur mana yang akan dipakai. Oke, yang keduanya menggunakan teknik regulasi ya untuk mengontrol kompleksitas model. Nah, nanti ada yang namanya fitur selection gitu ya, fitur selection. Nah ini juga ada tekniknya gitu ya, selain tadi yang namanya korelasi. Nah, yang ketiga untuk menghindarkan kita dari overfitting dan underfitting itu adalah menggunakan teknik validasi silang atau namanya cross validation ya. Cross validation tuh kayak gini nih. Saya kasih gambarnya di slide selanjutnya. Nah, ini cross validation. Jadi, cross validation itu kita membuat repetisi atau perulangan berkali-kali dengan membuat testing data itu diubah secara bergiliran ya, diubah secara bergiliran. Nah, contoh ya, ini saya punya data dari yang abu-abu ya, bukan yang kuning. Saya misalkan punya data dari barisan yang paling atas, yang warnanya abu-abu ini. Semuanya ini data. Repetisi pertama, pengulangan pertama, saya tempatkan yang jadi data testing itu yang ini, yang 4 bulatan di awal, ya, 4 bulatan di awal. Ini jadi data test, sisanya data training, gitu ya. Jadi yang data testing cuma 4 di awal ini saja. Nanti kita ambil, ya, kira-kira akurasinya berapa, gitu ya. Nah, skornya berapa nih dengan data tesnya di awal. Nah, lalu pengulangan kedua, data tesnya kita ubah. Bukan 4 di awal lagi, kita ubah menjadi yang 4 di tengah ini. Gitu ya. 4 di tengah. Lalu sisanya jadi data training. Gitu ya. Pengulangan ketiga, data tesnya diubah lagi. Ya, data keempat, data tesnya diubah lagi. Jadi dengan seperti itu kita punya si data itu punya, semua data punya kesempatan menjadi data training, juga punya kesempatan menjadi data test karena perannya itu digilir gitu ya, digilir. Nah ini untuk menghindari underfitting dan overfitting. Jadi si datanya itu kamu sebagian jadi data test dulu ya, yang lainnya jadi data training gitu. Itu pada repetisi pertama. Repetisi kedua digeser tuh gitu ya. Data testnya jadi yang di sini gitu ya. Repetisi ketiga data testnya jadi yang ini, lalu yang keempat jadinya di sini. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih simulasinya ya untuk cross validation. Nah, secara
konsepnya seperti itu. Nah, secara teknis ini kan bisa dibuat otomatis gitu ya, bisa dibuat otomasi. Jadi biasanya sih si Python-nya yang menjalankan cross validation ini. Jadi kita nggak ngatur satu-satu gitu ya. Ini repetisi pertama selesaikan, repetisi kedua selesaikan, repetisi atau pengulangan ketiga selesaikan. Nggak seperti itu. Tapi biasanya kita panggil fungsi cross validation di Python, nanti dia jalan sendiri gitu. Nah, tapi secara konsep kurang lebih seperti ini. Nah, itu yang ketiga ya, teknik validasi silang atau cross validation. Yang keempat menggunakan ensemble learning ya, atau menggabungkan. Nah, ini menggabungkan beberapa beberapa model atau beberapa algoritma. Nah, jadi algoritma satu digabung dengan algoritma lain. Nah, itu salah satu yang bisa dikerjakan gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan mengukur kinerja sebuah algoritma ya. Nah, ini harus disesuaikan dengan pertama algoritmanya, yang kedua disesuaikan dengan persoalannya gitu ya. Jadi kalau mengukur kinerja atau performa ini gampang-gampang susah gitu ya. Uh, Kalau susahnya itu ya memang harus disesuaikan dengan kita lagi pakai algoritma jenis apa, lalu masalahnya apa gitu ya. Jadi biasanya disesuaikan dengan konteks masalahnya. Contoh ya, misalkan yang ada di layar, jika saya menggunakan translasi otomatis ya, misalkan seperti Google Translate gitu ya, itu alat bukan alat ya, hmm, alat yang kita gunakan untuk mengukur kinerjanya itu namanya BLEU ya, BLEU yang cocok istilahnya ini ya. Tapi kalau saya ingin me, apa itu me, mengevaluasi atau mengukur kinerja peringkasan dokumen ya, itu ada tools namanya Rogue gitu ya. Ini untuk mengukur kinerja dari peringkasan dokumen ya, atau untuk sistem temu balik informasi, information retrieval gitu ya. Itu kita ada yang namanya presisi, recall, F1 measure gitu ya, atau MAP dan seterusnya. Nah, termasuk juga kalau kita ingin mengklasifikasikan gambar, berarti cara mengukur atau mengevaluasi performa yang bagus itu adalah pakai yang namanya akurasi, gitu ya, akurasi. Nah, jadi masing-masing itu masing-masing algoritma itu punya uh, cara cara tersendiri ya, yang cocok itu apa, gitu ya, yang cocok untuk dipakai mengukur performa itu apa, gitu ya. Nah, saya contohkan seperti ini ya, Bapak Ibu. Saya akan pilih pengukuran performa ya, atau pengukuran kinerja dari masing-masing algoritma gitu ya. Ada algoritma regresi, nanti saya kasih lihat apa aja sih nama tools untuk mengevaluasinya atau mengukur kinerjanya gitu ya. Terus kalau klasifikasi apa, kalau clustering apa, kalau asosiasi apa gitu ya. Itu untuk mengukur performanya. Nah, kita lihat yang pertama regresi. Nah, jadi regresi itu ya, nanti kita akan perdalam algoritma regresi. Jadi seolah-olah saya uh, uh, apa? Saya mulai dari ujungnya gitu ya. Start from the end gitu ya. Saya mulai dari yang ujungnya. Nanti kan setelah kita membuat model gitu ya, pakai algoritma regresi, di ujungnya kan harus kita evaluasi gitu ya. Nah, saya coba loncat ke ujungnya dulu, ke evaluasinya dulu gitu ya. Nah, untuk
algoritma regresi, ada beberapa yang bisa kita pakai. Yang pertama ada namanya root mean square error atau disingkat RMSE. Ada juga mean square error, mean absolute error, dan mean absolute percentage error. Khusus untuk regresi, ini biasanya domainnya adalah statistika, gitu ya, statistika. Jadi di sana ya memang ini juga masuknya statistik ya, materi statistika, gitu ya. Dia mengukur sejauh mana ya prediksi dengan data sebenarnya, gitu ya. Sejauh mana data prediksi dengan data sebenarnya. Jadi melencengnya itu berapa persen, gitu ya. Misalkan ya, tahun depan perusahaan saya eh, mengalami keuntungan gitu ya, mengalami keuntungan 100 juta gitu ya, prediksi. Tapi ternyata realnya nggak 100 juta, tapi hanya 50 juta gitu ya. Berarti ada selisih tuh ya. Prediksinya 100 juta, realnya 50 juta gitu ya. Berarti akurasinya berapa? Berarti akurasinya kurang lebih sekitar 50% gitu ya. Ya 50%, jadi 50-50 begitu. Nah, coba kita lihat ya untuk penjelasannya. Kita bahas dari root mean square error atau disingkat RMSE. Nah, ini bisa jadi kata kunci ya, keyword RMSE gitu. Kita tulis di tempat browser kita. Oke. Jadi RMSE ya, root mean square error, dia mengukur jarak antara nilai prediksi dengan nilai aktual atau nilai sebenarnya. Gitu ya. Nilai prediksi dengan nilai aktual. Dan memberikan informasi tentang seberapa besar kesalahan prediksi dalam satuan yang sama ya dengan variabel target ya dengan satuan yang sama dengan variabel target. Ketika kita membahas RMSE itu ada istilah namanya residual ya. Residual. Apa itu residual? Residual itu adalah ukuran seberapa jauh dari seberapa jauh dari titik data ke garis regresi. Contoh nih yang ada di gambar nih. Ada di gambar ya. Jadi kalau yang warna biru ya, yang warna biru ini adalah prediksinya. Yang warna biru itu prediksinya. Sedangkan yang warna oranye itu adalah data aktualnya, data sebenarnya. Gitu. Nah, coba kita lihat ada titik-titik di mana titik oranye dan biru itu hampir 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 sama gitu ya posisinya. Dia artinya memprediksi cukup bagus ya. Jadi data prediksinya di situ, data aktualnya di situ juga posisinya. Jadi hampir sama gitu. Tapi kita juga melihat ada garis biru yang agak berjauhan dengan garis oranye gitu ya. Nah, di situ ada karena agak berjauhan artinya ada jarak gitu ya. Ada jarak. Nah, di sini jaraknya itu terlihat dari garis yang warna hitam ini ya. Nah, jarak antara titik prediksi dengan titik aktual itulah yang disebut dengan residu ya. Secara teknis itu disebut dengan errornya gitu ya. Secara teknisnya itu disebut errornya. Errornya berapa persen gitu ya. Atau bahasa sederhananya melenceng dari antara prediksi dengan data aktualnya berapa banyak gitu ya. Nah, itu RMSE dia mengukur seberapa besar penyimpangan ya. Seberapa besar penyimpangan. Semakin besar nilai RMSE kira-kira semakin bagus atau semakin kurang bagus ya? Kalau begitu dengan penjelasan tadi. Kurang bagus. Kenapa, Pak? Selisih gapnya berarti semakin besar. Ya betul. Jadi kalau RMSE-nya nilainya besar berarti gap-nya makin besar. Artinya semakin jauh dari data sebetulnya
gitu ya. Jadi prediksinya ya semakin nggak tepat gitu ya prediksinya. Nah, pertanyaannya kapan kita pakai RMSE? Nah, tadi kan saya back ke sini ya. Nah, tadi kan ada RMSE, ada MSE, ada MAE, ada MAPE gitu ya. Nah, ini tentu ada syarat, ada kondisi-kondisi yang tepat gitu ya. Walaupun sebetulnya bisa saja uh, jenis-jenis evaluasi tadi ya RMSE, MSE, MAPE itu kita pukul rata bisa saja gitu ya. Tapi akan lebih baik gitu ya jika kita mengikuti peruntukannya. Jadi kapan kita menggunakan RMSE? Nah, jawabannya adalah RMSE lebih cocok digunakan jika data memiliki nilai yang sangat berbeda atau heterokedastisitas. Ini istilah statistikanya ya. Jadi dia punya nilai yang beragam gitu ya. Variansinya tinggi gitu ya. Dan memiliki banyak outlier gitu ya. Outlier itu kan kemarin sudah saya ceritakan data yang agak berbeda dibandingkan dengan data-data yang lain gitu ya. Sehingga kalau digambarkan itu agak terpencil gitu ya, nggak ngikutin kumpulan data yang lain gitu ya, karena dia berbeda sehingga terpencil. Nah, RMSE cocok ketika datanya cukup variansinya tinggi ya, berbeda-beda, juga memiliki banyak outlier. Nah, ini cocok pakai RMSE begitu. Nah, secara perhitungan tingkat akurasi RMSE, keakuratan algoritma ditandai dengan adanya nilai RMSE yang kecil, gitu ya, RMSE yang kecil. Nah, itu tadi ya. Jadi kalau RMSE-nya kecil, berarti algoritmanya udah bagus tuh, karena dia bisa memprediksi mendekati nilai aktualnya, kayak gitu. Oke, di sini ada cara perhitungannya. Sepertinya tidak akan saya bahas. Bapak Ibu bisa melihat pembahasannya di sini karena sudah saya tuliskan ya secara agak detail di sini. Bagaimana ada data ya. Ini ada aktual, berarti ini data sebetulnya nih yang kolom di tengah ya, ini data sebetulnya dan yang di sebelah kanan ini data prediksinya gitu ya. Misalkan yang data nomor 1 aktualnya 123 tapi dia memprediksinya 122 gitu ya. Data kedua prediksinya data aslinya 127 aktualnya ya, nyatanya atau realnya. Dia memprediksinya 125. Nah, ini kan berarti ada gap ya. Ada selisih gitu ya, ada selisih. Nah, selisih itu menentukan dia bagus atau tidaknya. Nah, dia kalau dalam perhitungan RMSE seperti yang ada di layar sebelah kanan ya, dia selisih antara data aktual dan data prediksi berapa, lalu dikuadratkan ya, semua data seperti itu, lalu dibagi dengan banyaknya data. Karena di sini banyaknya data ada 12, maka dia dibagi 12. Gitu. Menghasilkan nilai RMSE 0,76. Ya, 0,76. Jadi biasanya antara 0 dan 1 gitu ya, umumnya seperti itu. Mendekati 1 berarti kurang begitu bagus ya. Mendekati 0 itu cukup, itu bagus gitu. Oke, ini saya lewat perhitungan dalam Excel-nya. Oke, saya masuk ke dalam yang kedua ya, cara pengukuran performa yang kedua. Mean absolute percentage error. Ya, di sini ada kata percentage. Ya, sebetulnya hampir-hampir mirip dengan RMSE gitu ya. Nah, kita lihat apa bedanya. Bedanya kurang lebih seperti yang ada di layar. Jadi kalau MAPE, karena tadi ada kata percentage-nya, maka dia mengukur persentase. Ya.
persentase kesalahan prediksi terhadap nilai aktual. Jadi yang ditulis adalah persentase kesalahannya. Ya. Semakin kecil nilai RMSE dan MAPE, maka semakin baik performa algoritma regresi. Jadi kita pakai, nanti di ujung kita evaluasi berapa nilai RMSE atau nilai MAPE-nya. Gitu. Nah, kapan kita menggunakan MAPE? Ya. Jadi MAPE itu lebih cocok digunakan jika data memiliki nilai yang relatif sama. Homoskedastisitas ini istilah statistikanya, gitu ya. Dan tidak banyak memiliki outlier, gitu ya. Tidak memiliki banyak outlier. Nah, jadi si apa itu? RMSE dan MAPE sebetulnya dia fungsinya sama, ya. Hanya bedanya inputannya, ya. Kalau datanya beragam, banyak outlier, ciri-cirinya ya, maka cocoknya pakainya RMSE, ya. Tapi kalau datanya hampir-hampir mirip, ya, relatif sama dan tidak terlalu banyak outlier, maka yang cocok adalah pakai MAPE, gitu ya. Nah, ini juga akan nyambung dengan pre-processing yang kita lakukan, ya, yang 10 lebih itu, gitu, yang tadi disebutkan. Jadi kan penanganan pre-processing itu kan menangani outlier, gitu ya, salah satunya. Jadi kalau outliernya sempat kita bersihkan, maka kita bisa pakai MAPE. Tapi kalau misalkan, wah saya nggak sempet nih untuk ngebersihin datanya, ya, saya perlu buru-buru, saya pengen langsung nyemplungin datanya. Nah, itu berarti cocoknya pakai RMSE. Kayak gitu ya. Jadi dengan pengetahuan ini kita punya landasan gitu. Oh, ini datanya seperti ini, berarti saya pakainya seperti itu. Gitu ya. Evaluasinya pakai yang ini. Kenapa pakai yang ini? Oh, karena tadi saya nggak sempat, sorry. Kenapa saya pakai RMSE? Ya karena tadi saya nggak sempat ngebersihin datanya. Jadi saya buru-buru langsung cemplungin aja, gitu. Langsung pakai aja, kayak gitu. Tapi kalau saya udah ngebersihin nih, gitu ya, maka yang cocok mungkin MAPE, gitu ya. Sampai sini cukup jelas, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu. Bu Dini jelas, Bu? Jelas, Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kalau ada yang Siap, Pak. Siap. Oke, pada umumnya apa cara mengukur atau cara mengukur kinerja ya, khususnya untuk regresi sebetulnya semuanya hampir mengukur residual, ya, residual. Jadi mengukur antara nilai prediksi dan nilai aktualnya, nilai kenyataannya, gitu ya. Nah, hal ini karena regresi itu cocoknya menggunakan data numberic, ya, data angka. Jadi yang diprediksi itu angka, gitu ya. Kemarin-kemarin sudah saya contohkan ya, misalkan memprediksi angka ya, pendapatan, penghasilan, ketinggian, gitu ya, jarak ya, memprediksi jarak, memprediksi jumlah penduduk ya, lonjakan jumlah penduduk, itu kan semuanya angka, gitu ya. Nah, jadi ada nilai prediksi dan ada nilai aktual. Nah, itu selisihnya selalu itu ya, yang diukur biasanya. Nah, mean square error ini hampir sama dengan RMSE. Kan tadi algoritma yang tools untuk mengukur kinerja atau performa yang pertama itu kan selain MAPE RMSE ya. Nah, RMSE itu kan root. Root itu kan akar ya. Nah, akar. Nah, kalau MSE berarti tanpa akar, gitu ya. Jadi MSE adalah salah satu metrik ya yang biasa digunakan untuk regresi.
Nah, dia mengukur rata-rata kuadrat, ya, perbedaan antara nilai yang diprediksi dengan model yang dengan nilai aktualnya. Jadi sebetulnya sama saja seperti RMSE, bedanya dia nggak pakai akar. Oke, saya back dulu sebentar. Nah, ini kan ada akarnya ya. Root mean square RMSE ada akarnya. Nah, kalau MSE itu nggak ada akarnya. Nah, efeknya apa? Efeknya kalau dia ada akarnya, dia nilainya itu ada di dalam rentang 0 sampai 1 karena di akar. Ya. Tapi kalau uh, tanpa akar, MSE, maka dia nilainya bisa lebih dari 1. Gitu. Oke. Nilainya bisa lebih 1. Dan prinsipnya sama ya, semakin kecil semakin bagus. Semakin besar berarti nilai errornya semakin besar juga. Gitu ya. Kalau dilihat dari persamaannya, kita bisa lihat di sini tidak ada akarnya ya, gitu. Tidak ada akarnya. Oke. Nah, kapan MAE digunakan? Ya, MAE bagus digunakan jika datanya itu tanpa outlier, ya, tanpa outlier. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia coba yang di bagian ini ya, yang ada tulisan perhatikan gitu ya. MSE itu rentan terhadap skala data, ya, skala data, karena mempertimbangkan perbedaan dalam bentuk kuadrat. Jadi karena nggak diakar, jadi nilainya itu bisa besar gitu. Intinya seperti itu, bisa besar. Nah, jadi angkanya itu akan cenderung uh, tidak sederhana, tidak kecil, ya, tapi biasanya cenderungnya lebih lebih besar gitu ya. Beda kalau RMSE itu di akar gitu ya. Jadi nilainya cenderung lebih kecil kayak gitu. Oke, ada yang namanya selain MSE ada yang namanya MAE, mean absolute error gitu ya. Uh, Tadi saya sampaikan sebetulnya pada prinsipnya sama, dia mengukur selisih atau residu ya antara data prediksi dan data aktual. Hanya bedanya dilihat dari apa inputan datanya. Kalau banyak outliernya cocoknya pakai yang mana, kalau tidak ada outlier cocoknya pakai yang mana, gitu ya. Nah, termasuk juga untuk yang MAE, dia juga sama ya mencari selisih antara aktual dan prediksi. Nah, dia cocok MAE itu ya cocok jika kita gunakan untuk data yang sifatnya time series. Ya, data time series itu data yang tergantung dengan waktu, gitu ya. Dengan waktu. Contoh kalau data yang tergantung dengan waktu itu apa contohnya? Nah, misalkan tadi memprediksi keuntungan tahun depan, ya, memprediksi jumlah penduduk Indonesia misalkan di tahun kesekian, itu kan berkaitan dengan waktu ya. Itu cocoknya pakai MAE. Tapi kalau contoh yang tidak cocok itu contohnya adalah mengukur jarak yang bisa ditempuh jika kendaraan diisi oleh bahan bakar sekian liter gitu ya, X liter gitu ya. Itu kan nggak tergantung waktu ya, nggak tergantung waktu, tapi memprediksi jarak dihitung dari banyaknya bahan bakar yang diisikan. Itu kan nggak tergantung waktu gitu. Jadi nggak cocok untuk pakai MIA. Nah, jadi MIA itu dia cocoknya adalah untuk data yang berkaitan dengan waktu. Oke. Nah, MAE selain untuk yang sifatnya time series, dia juga pada umumnya
pada umumnya digunakan untuk membandingkan dua buah model. Ya, ini biasanya seperti itu. Ya. Semakin kecil nilai MAE, maka semakin baik model tersebut dalam melakukan prediksi atau peramalan. Gitu ya. Jadi dia MAE salah satu kelebihannya bagusnya digunakan jika ingin mengcompare gitu ya, mengkomparasi dua buah model. Gitu. Saya ingin memprediksi yang satu pakai uh, algoritma A, yang satunya lagi pakai algoritma B. Nah, kira-kira mana yang lebih bagus? Nah, lihat MAE-nya. Kayak gitu. Nah, itu beberapa tools atau alat untuk mengevaluasi kinerja atau performa dari uh, algoritma tipe regresi, gitu ya. Nah, untuk tipe yang lain, misalkan untuk pengukuran performansi untuk algoritma klasifikasi, saya beri uh, contohnya ada banyak gitu ya. Ada yang namanya confusion matrix, ya. Ini confusion matrix. Nanti sebetulnya ini confusion matrix itu seperti induk ya, seperti induk. Nanti kalau kita hitung confusion matrix, maka sebetulnya akurasi, presisi, recall, F1 score itu secara otomatis dapat juga. Gitu ya. Confusion matrix itu semacam matrik, gitu ya, semacam matrik. Lalu ada juga namanya AUC ya, area under curve ya, area di bawah kurva. PRC itu precision recall, ada juga ROC. Gitu. Nah, ini istilah-istilah baru mungkin ya. Tapi apa yang tertulis di sini ini adalah tools-tools yang biasa digunakan untuk mengukur algoritma klasifikasi. Ya. Jadi kalau misalkan kita pakai klasifikasi, ya, atau misalkan kita pakai regresi, nggak cocok kalau misalkan kita mengevaluasinya pakai confusion matrix, gitu. Ya. Jadi evaluasi itu kan alat untuk mengontrol gitu ya. Benar nggak sih dia kerjanya bagus? Gitu ya. Nah, alat untuk mengontrolnya itu kan harus tepat gitu ya. Jadi kalau kita pakai regresi, kalau kita pakai regresi, terus mengevaluasinya pakai confusion matrix ini ya, atau akurasi, presisi, recall gitu ya, itu nggak cocok gitu ya. Nah, cocoknya kalau yang ada di layar ini adalah untuk klasifikasi. Oke, untuk clustering ada apa aja sih untuk clustering? Nah, untuk clustering ada yang namanya silhouette coefficient, ya. Ada yang namanya Davis-Baldwin index, ya. Kalinsky index, ya. Dunn index, purity, ya. Venn index, variation, coherence, dan yang lain-lain. Nah, ini istilah-istilah untuk mengukur performansi algoritma tipenya clustering. Kayak gitu. Kalau asosiasi ada apa aja? Nah, asosiasi ada yang namanya support, confidence, ya, ada lift, ada conviction. Gitu ya. Wah, ini uh, yang paling banyak klasifikasi ya. Tapi sebetulnya dia semakin kita banyak tahu, kita akan semakin tepat menentukan ini kalau ada kasus seperti ini, saya evaluasinya pakai apa. Gitu. Itu lebih lebih kita bisa lebih tahu banyak begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk yang algoritma pengukuran performansi untuk algoritma klasifikasi, clustering dan asosiasi. Ini tidak saya detailkan ya. Nanti kita akan bahas, tapi ini tidak saya detailkan untuk sementara, baru yang regresi aja tadi. Nah, ini akan saya jadikan tugas saja, gitu ya, tugas saja. Nah, ini tugasnya tadinya saya tugasnya inginnya seperti ini, gitu ya.
Ini kan masuknya tugas kedua ya. Galilah informasi selengkap mungkin terkait macam pengukuran performansi algoritma untuk klasifikasi, clustering, dan asosiasi yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau asosiasi ini apa sih, support itu, confidence, ya, leap conviction itu apa gitu ya. Kalau clustering, silhouette coefficient itu apa, kapan disebut bagus, kapan disebut kurang bagus algoritmanya gitu ya. Atau algoritma klasifikasi ada confusion matrix ya. Apa sih bedanya akurasi dengan presisi gitu ya. Kira-kira apa bedanya gitu. Kalau sekilas bedanya akurasi sama presisi kira-kira apa ya? Kalau untuk bayangan saya kasih lihat ini aja. Untuk akurasi dan presisi ya. Oke. Nah, saya coba share screen. Nah, ini sih. Nah, saya coba share apa? Googling ya. Saya coba akurasi dan presisi. Nah, saya coba dari gambar aja. Nah, dari sini aja coba. Nah, ada gambar yang cukup jelas ya. Yang gambar ini ada akurasinya rendah, yang kiri sebelah atas ya, kiri sebelah atas. Ini akurasinya rendah, presisinya rendah juga. Kalau yang sebelah kanan atas, akurasinya tinggi, presisinya rendah. Ya. Mungkin akan cocok yang ini dulu ya, saya ganti gambar. Mungkin yang ini. Nah, yang ini aja. Kiri atas, ini low akurasi, jadi akurasi rendah, presisinya rendah. Kalau kanan atas, akurasi rendah, presisinya tinggi. Kiri bawah, akurasinya tinggi, tapi presisinya rendah nih. Nah, kalau yang kanan bawah, akurasinya tinggi, presisinya tinggi juga. Nah, sebelum nanti menggali lebih jauh, kira-kira dari gambar tersebut, bedanya akurasi sama presisi itu kira-kira apa ya? Yang kiri atas, akurasi dan presisinya rendah. Kanan atas, akurasinya rendah, tapi presisinya tinggi. Kalau kiri bawah, akurasi tinggi, presisinya rendah. Ya. Nah, kalau yang kanan nih, kanan bawah, akurasi tinggi, presisi tinggi. Jadi kira-kira akurasi sama presisi itu apa ya? Baik, Pak. Pemahaman sendiri ya, Pak ya. Nah, coba ya. Nah, kalau dari sisi akurasi itu lebih ke posisi, Pak. Akurasi. Tapi kalau apa? Sorry, bingung. Kalau presisi itu lebih ke jarak antara sama lain tuh sama gitu, deketan. Tapi kalau akurasi itu lebih ketepatan sudutnya tuh nilai yang kita tuju itu mana sih goalnya. Di sini kan kita ibarat main panah gitu ya. Nah, titik tengah itu kita tuh kayak akurasinya. Presisinya itu adalah si busur panah itu nempel kemana dan misalnya itu lebih berdekatan gitu. Poin satu dengan poin yang lain tuh berdekatan tuh lebih ke presisi. Sedangkan akurasi adalah lokasi yang kita tuju atau titik nilai yang kita tuju tuh yang mana gitu. Ya, ya, ya. Gitu lah Pak. Bingung Oke. kalimatnya. Oke, Pak Hidayat. Kalau dikaitkan dengan tujuan kita kan misalkan tadi melihat antara data prediksi kita dengan data aktual lah, kurang lebih kayak gitu tadi. Nah, dikaitkan dengan keinginan kita untuk memprediksi, kira-kira bagaimana ya ini?
Bu Dini, Pak Billy mungkin Kalau perbedaan. menurut saya akurasi mungkin lebih ke apa? Ke tepat sasaran atau seberapa besar gap kita ke nilai yang seharusnya. Kalau presisi mungkin kita ngelihatnya ada berapa pattern yang terjadi berulang mungkin ya Pak. Karena Hmm, lihatnya titiknya sama terus di satu titik jadi seakan-akan berulang. Kalau akurasi lebih kayak lebih dekat ke target ya, aktualnya seberapa dekat gitu. ya, ya, ya. Bu Dini ada komentar, Bu? Mungkin untuk akurasi ya benar lebih ke ketepatan ketepatannya. Kalau presisi mungkin menurut saya seberapa dekat ke data yang sebenarnya gitu kali ya Pak mungkin. Oke, oke. Nah, jadi yang titik tengah ini, titik tengah merah, itu kan titik tengah merah itu targetnya ya, target gitu ya. Kalau kita lihat di dalam dataset, tadi yang saya kasih lihat di awal slide ya, itu kan ada data target, data target. Nah, si akurasi itu sejauh mana kita kena dengan target itu, ya. Bagaimana kita memprediksi itu sesuai dengan target kita, gitu ya. Masih kebayang ya tadi ketika saya share ini apa? Oke, saya balik lagi ke sini. Saya ke sini. Oke. Nah, ya. Tadi kan oke. Nah, yang ini nih. Oke. Nah, yang ini kan ada data target ya. Nah, ada data target. Ini kan jadi target kita nih, yang warna merah ini jadi target kita. Jadi target ini seolah-olah yang ada di bulatan tengah itu, gitu ya. Sejauh mana kita prediksinya itu tepat sasaran, berarti sesuai dengan target. Nah, itu adalah akurasinya, gitu ya, akurasinya. Jadi kalau misalkan presisi, ya, kalau presisi itu betul tadi dilihat presisinya itu biasanya dilihat dari kerapatan, ya, kerapatan dia itu ngumpulnya di mana, gitu ya, ngumpulnya di mana. Nah, biasanya kalau akurasi kan udah jelas ya, kena dengan sasaran nih, kena dengan sasaran, akurasinya bagus, ya ini high akurasi berarti kan dekat dengan sasaran, gitu ya. Nah, kalau presisi itu biasanya dilihat dari kerapatan, ya. Kerapatan ini artinya dia ngumpul, gitu ya. Apakah dia ngumpulnya di tengah, di pinggir atau di mana, begitu ya. Nah, ini nanti kita tinggal mainkan apa itu namanya? Eh, eh, oh, saya jadi lupa ya. Memainkan oh, saya lupa ya. Jadi kalau misalkan di pemrograman itu kayak tadi ya, oke, saya mohon maaf, saya agak lupa itu ya. Tapi contohnya misalkan tadi ada pembagian dataset dan data training ada 80-20, ada 75-25 gitu ya. Nah, itu kita ubah agar si presisinya itu, proses ngumpulnya itu nggak di pinggir gitu ya kalau di gambar ini, tapi ngumpulnya di target gitu ya, di tengah gitu ya. Nah, itu di apa ya? Ada beberapa angka gitu ya di setiap algoritma itu yang bisa kita ubah-ubah sehingga posisi
presisinya itu nggak ngumpul di tengah, di pinggir gitu ya, di tempat lain, tapi ngumpulnya adalah di target kayak gitu. Eh, saya coba cari dulu ya istilahnya apa ya, saya lupa. Bentar. Oh, di setting parameternya. Di setting parameternya. Jadi ada parameter-parameter di dalam algoritmanya itu yang bisa kita atur sehingga si presisinya itu nggak ngumpul di samping tapi ngumpulnya di target gitu ya. Ngumpulnya di target. Nah, itu nanti uh, coba kita bahas lebih dalam pada saat uh, ngebahas algoritma ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk kuliah hari ini saya menjelaskan hanya untuk yang regresinya, sedangkan untuk pengukuran performa pada klasifikasi, clustering dan asosiasi itu saya jadikan tugas, gitu ya. Nah, tadinya saya ingin memberikan tugasnya itu satu orang satu tipe algoritma aja, gitu. Misalkan Bu Dini mau klasifikasi aja, Pak Idai mau clustering aja, Pak Billy misalkan mau asosiasi saja. Nah, nanti tinggal kita kompilasi gitu ya. Hanya saja saya tadi jadi berpikir ulang ya, karena di yang klasifikasi itu cukup cukup banyak ya, cukup banyak. Nah, apakah mau disebar masing-masing satu algoritma atau semuanya mau mengerjakan semua aja? Sebar boleh Pak kayaknya, biar saling mengisi. Boleh, kalau mau disebar juga boleh. Hanya yang kebagian asosiasi dia punya 4 ya yang harus dijelaskan. Sebenarnya dia lebih ringan. Tapi kalau yang clustering cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang clustering. Tapi kalau yang klasifikasi, ini lebih banyak lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, mungkin solusinya adalah dibagi rata saja, gitu ya. Ini ada 12, ya, ada 12. Lalu clustering tadi ada berapa ya? 78. Berarti 12 tambah 8 ada 20, tambah ini ada 4. Berarti 24. kurang lebih ada 24 ya. Nah, 24 itu tersebar untuk mengukur performa asosiasi, mengukur performa clustering, ada mengukur performa klasifikasi. Nah, mungkin nanti saya share slide-nya. Jadi kalau misalkan dibagi 3 ya masing-masing jadi 8 ya supaya adil begitu. Nah, jadi silakan diatur saja Bu Dini, Pak Idai, Pak Billy mau yang mana? Ya masing-masing 8 saja. Gitu ya. Baik Pak. Pak. Nah, apa aja sih yang harus digali? Yang harus digali itu sebetulnya yang pertama pasti bukan definisi ya, tapi makna dari masing-masing performansi itu. Nah, misalkan support ya, support itu apa gitu ya. Terus kalau supportnya tinggi atau supportnya rendah, mana sih yang bagus gitu ya. Kalau misalkan dikaitkan dengan tipe data, apakah ada hubungannya gitu ya. Contoh tadi RMSE itu cocoknya adalah untuk tipe data yang tinggi outliernya gitu ya. Sedangkan MSE itu untuk tipe data yang outliernya rendah. Itu contoh ya, dikaitkan dengan tipe datanya. Gitu. Nah, itu mungkin ya untuk hari ini. Jadi hari ini ada hari Senin. Nanti hari Rabu karena berhubung tanggal merah ya, maksudnya cuti bersama. Jadi kita tidak ada perkuliahan, tapi secara perhitungan itu dianggap pertemuan ke-7 dengan materi yang 3 ini ya, performa untuk 3 tipe algoritma ini.
klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Begitu mungkin ya untuk penjelasan materi dan tugas hari ini. Dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti, Pak. Saya cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Baik, nanti saya share untuk materinya. Nanti di pertemuan setelah libur, pertemuan ke-8 kita bahas dulu ya, terkait dengan 24 performa, pengukuran performa tadi. Oke, baru setelahnya UTS gitu. Baru setelahnya UTS. Gitu. Jadi UTS ada di setelah pertemuan ke-8 gitu. Baik, itu mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.